Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala muraddawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya dan ada dalam lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan lagi kajian Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya apabila dulur-dulur menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi video Jinawi Gunung Karang terbaru. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Bismillahirrahmanirrahim untuk benteng dan pertahanan diri dari serangan goib atau serangan jin. Ini semula jadinya. Salah satu karomah Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi telah datang laki-laki kepada Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara atau gadis berumur 16 tahun yang bernama Fatimah. Anak daraku itu telah diculik diterbangkan dari balkon rumahku oleh seorang jin. Itulah kata laki-laki itu yang bernama Abu Said Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad Al-Baghdadi. Maka Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari ke suatu tempat bekas bangunan tua di tengah hutan. Tempat tersebut bernama Al-Kard. Carilah banggol atau gunukan pasir yang keenam dan duduklah di situ, kemudian gariskan satu bulatan penuh di sekelilingmu di atas tanah. Ketika engkau membuat garis, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Abdul Qadir Jailani. Ketika malam sudah gelap, engkau akan didatangi jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Tapi janganlah engkau takut. Dan apabila engkau sampai fajar atau terbit matahari, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakanlah kepadanya bahwa aku yang menyuruhmu datang, dan kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anakmu. Lalu laki-laki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan petunjuk dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang mencoba menakut-nakuti, tetapi jin-jin itu tidak mampu untuk melewati garis bulatan. Jin telah datang dan pergi bergantian. Akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang kuda dan disertai dengan angkatannya yang mengerikan dan juga ganas. Mereka sangat marah karena aku duduk di tengah jalan. Raja Jin itu pun memberhentikan kudanya di luar garis bulatan dan bertanya, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku telah disuruh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, Raja Jin itu pun langsung turun dari kudanya dan langsung bersujud. Kemudian Raja Jin duduk di atas tanah serta rombongannya.
Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang diculik oleh jin. Setelah mendengar cerita itu, Raja Jin langsung memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, dibawa ke hadapan Raja Jin seorang jin laki-laki dari negeri Cina bersama dengan si gadis yang telah diculiknya. Raja Jin itu pun bertanya alasan menculik anak gadis itu. Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Kutub? Jin itu menjawab bahwa dia jatuh cinta dan bernafsu kepada gadis itu. Kemudian jin laki-laki itu pun dihukum pancung dan gadis itu pun pulang dengan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari cerita tadi tersirat suatu ilmu, yaitu pelindung atau benteng diri. Nah, bagaimana caranya? Ilmu ini saya dapatkan dari guru gaib saya. Ini caranya saya berikan dan saya ijazahkan. Pertama, tarik napas sedalam-dalamnya, lalu baca Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Kutub, Muhyi al-Din, Abdu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh Sanggodos Zailani. Kemudian boleh bernapas, ambil napas lagi, lalu buatlah lingkaran di tanah atau lantai menggunakan jari. Jika untuk berpergian ke tempat yang menurut orang angker, kita membuat lingkaran bukan di tanah atau di lantai, tapi kita membuat lingkaran di langit atau di udara menggunakan telunjuk. Ilmu ini tidak hanya untuk pribadi, bisa untuk anak atau keluarga yang lainnya. Cukup lakukan yang tadi, kemudian tiupkan kepada anak tersebut, lalu kelilingi 1 kali. Nah, semoga bisa dipahami, semoga menambah wawasan, semoga menambah ilmu, dan juga semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi